Seorang wanita tampak terlihat di pinggir jalan, sedang mencari tumpangan. Sebuah mobil hitam baru saja melintas, dan tidak sengaja melihat wanita tersebut. "Bos, itu ada cewek. Kenapa nggak diangkut saja sekalian?" ucap Budi, salah satu penumpang di mobil tersebut. "Cewek mulu di otak kamu," umpat lelaki bertato ular yang biasa dipanggil Kevin. "Ayolah bos, kan kita udah lama nggak enak-enak nih," bantah pria satunya. Akhirnya mobil itu pun berhenti tepat di samping wanita berbaju putih yang masih sibuk melambaikan tangan mencari tumpangan. Setelah itu, Kevin menurunkan kaca jendela mobil. "Dek, ngapain di sini sendirian?" tanya Budi yang gak sabaran. "Mas, aku butuh tumpangan sampai ke depan situ, boleh nggak? Tadi taksi yang ku tumpangi banyak bocor. Aku capek jalan terus," rintih wanita itu tanpa rasa takut sama sekali. Bos, bukain pintu napa? Kita suruh dia masuk dulu," pindah Budi memaksa. Wanita berbaju putih itu akhirnya masuk ke dalam mobil. "Kau namanya siapa, Dek?" tanya pria bernama Roni. "Panggil saja Wati, Mas." "Kok berani kau jam segini keluyuran?" pungkas Kevin. "Sebenarnya dari sore aku sudah mau pulang, tapi ban mobil taksi yang aku tumpangi tiba-tiba bocor di sini. Tadi juga nunggu lama banget, dan akhirnya aku mutusin jalan aja," pungkas wanita itu sembari membenarkan cara duduknya. "Memangnya rumah kamu di mana?" tanya Budi lagi. "Itu Mas, jalan lurus aja. Nanti ada gapura masuk ke rumahku. Pasti kedua kakakku khawatir nunggu di rumah," keluh Hati. "Oh, masih punya kakak ya? Cewek apa cowok?" celetuk Roni. "Iya, aku hidup sama dua kakak perempuanku di rumah. Kedua orang tua kami sudah nggak ada," jelas wanita itu lagi. Budi mendekati Kevin yang sedang menyetir mobil. Pria itu mengatakan bahwa ini kesempatan yang bagus, bisa mendapatkan 3 wanita sekaligus dalam satu malam. Karena terus saja didesak, akhirnya Kevin menuruti kemauan temannya tersebut. Mobil itu melaju dan akhirnya sampai di pinggir jalan yang ada gapura masuk menuju ke sebuah desa. Mereka semua turun dari mobil dan menatap ke jalan yang jarang dilalui orang. "Yakin, Dek, di sini rumah kamu? Serem banget," celetuk Roni melihat sekeliling yang gelap gulita. "Iya, Mas. Harus melewati lorong yang di depan ini. Nanti ada rumah kayu. Aku sama kakak-kakakku tinggal di situ," ujar Wati dan menarik tangan Roni untuk melewati lorong tersebut. Ron, tungguin apa?" teriak Budi yang ditinggal teman-temannya. Mereka berempat akhirnya mengikuti Wati dan melewati lorong yang agak sepi. Setelah sampai di tepi lorong itu, terlihatlah rumah kayu yang tidak terlalu besar. 2 orang wanita cantik yang berpakaian seksi sudah menunggu di depan rumah. "Kakak!" teriak Wati dan memeluk kedua kakaknya. "Kemana saja kamu ini? Sudah malam," hardik wanita berambut panjang dengan mata agak melotot. Ternyata wanita itu tidak berbohong. "Hari ini kita makan besar," celetuk Budi seraya tersenyum puas. Wati memberitahu pada kedua kakaknya bahwa keempat pria itu sudah menolong dan mau mengantarkannya pulang. Lalu kedua kakaknya Wati mempersilahkan mereka semua untuk masuk. Tanpa curiga sama sekali, para pria itu pun masuk ke rumah. Wati dan kedua kakaknya menghidangkan beberapa makanan dan minuman untuk mereka semua. "Jangan sungkan ya, anggap saja rumah sendiri," ujar salah satu wanita itu dengan senyum yang sangat menggoda. Mereka berempat tak kuasa menahan hasrat dan menarik ketiga wanita itu untuk duduk bersama. Mereka minum-minum sampai benar-benar mabuk. "Kamu cantik sekali, persis bidadari," rayu Roni pada salah satu wanita yang sedang dirangkul. "Malam ini kita akan bersenang-senang, bersulang," teriak Kevin pada teman-temannya, seraya bermanja-manja di pelukan wanita yang sedang duduk di pangkuan pria tersebut. "Bersulang, kita akan mabok sampai pagi," ucap Budi seraya mencium pipi wanita yang sedang dirangkulnya. Ketiga wanita itu tersenyum puas dan masih mencekoki para pria itu dengan minuman. Setelah dirasa mereka sudah terlalu mabuk, barulah para wanita itu berdiri. Mata Roni tampak berkunang-kunang. Ia merasa wanita yang berdiri di hadapannya berubah
Wajahnya pucat pasi dengan lingkaran hitam di mata wanita itu. Rambutnya pun terlihat acak-acakan. Budi ikut mengusap-usap matanya dan melihat wanita di depannya juga sudah berubah. Wanita itu berdiri dan menunjukkan punggungnya yang bolong dan berbelatung. Apa aku sedang bermimpi? Gumam pria itu seraya tak percaya. Sudah lama aku menunggu kedatangan kalian. Kini saatnya aku membalas semua perlakuan kalian, teriak Wati yang juga ikut berubah wujud. Kevin menatap wajah wanita itu. Ia seperti pernah mengenalnya. Bukannya kamu sudah mati? Bagaimana mungkin kamu bisa ada di sini? Teriak pria itu dan berdiri. Tetapi arak yang diminumnya tadi sudah melumpuhkan tubuhnya. Mereka berempat diseret ke sebuah ruangan yang lampunya redup. Ada wanita berbaju merah sedang berdiri di tengah-tengah para pria yang sudah tak berdaya itu. Ia mengerang dan mengeluarkan taring dari giginya, kemudian langsung menggigit keempat pria itu secara bergiliran. "Hahaha!" teriak mereka semua yang sudah tak bisa bergerak sama sekali. Wanita itu segera memutar kepala mereka satu persatu hingga putus dari badan mereka. Darah bercucuran dari badan. Wanita itu menjilati darah segar milik mereka tanpa cicik sama sekali. Tawa wanita itu menggelegar dengan matanya yang melotot. Keempat pria itu pun mati bersimbah darah. Ada yang hilang tangan, kaki dan kepalanya. Wanita berbaju merah itu mengeluarkan semua usus dan jeroan yang ada di dalam tubuh keempat pria tersebut, lalu memakannya dengan lahap, layaknya makanan biasa. Kemudian ia membuang mayat-mayat itu ke dalam sebuah lubang yang penuh tengkorak dan mengugurnya. Ia kemudian memanggil semua setan yang ada di hutan itu untuk berkumpul. Beberapa pocong terlihat bangkit dari kuburan dan segera melompat. Leak dan kuntilanak beterbangan menghampiri rumah kayu tersebut. Genderuwo dan sundel bolong juga ikut hadir dan berkumpul bersama mereka. Kalian semua harus menuruti semua perintahku. Mulai saat ini aku akan terus membawa mangsaku ke hutan ini. Tawa wanita itu dan diangguki oleh mereka semua. Sebuah mobil berpenumpang 4 orang terlihat melaju di belakang bus. Mobil itu mengikuti kemanapun bus itu berjalan. Mendadak, ban mobil itu bocor dan harus berhenti di tengah jalan. Sial, ketinggalan jauh nih, umpat seorang pria bernama Vino seraya menendang ban mobil yang bocor itu. Iya pak, kami mengerti, ujar Clara yang sedang berbicara via telepon. Gimana Ra, Pak dosen bilang apa? Tanya Mawar, teman wanita itu. Katanya kita ngurusi mobil ini aja dulu. Nggak usah balik ke kampus, bisa langsung pulang kok. Seorang pria bernama Afgan pun mendengar itu. Buru-buru ia mengambil ban serep di jok mobil dan menyuruh Vino membantunya. Setelah selesai mengganti ban, mereka melanjutkan perjalanan. Afgan yang menyetir mobil itu mengikuti arahan untuk kembali ke kota. Di tengah perjalanan, pria itu melihat sesosok wanita yang berdiri tegak di pinggir jalan. Anehnya, wanita itu mempunyai rambut yang lebat hingga menutupi seluruh wajahnya. Afgan tak menghiraukan dan terus melaju. Hingga sesaat kemudian, wanita tadi mendongak memperlihatkan wajahnya yang pucat serta matanya yang melotot. Ia tersenyum puas karena melihat mobil yang ditumpangi Afgan berbelok ke arah yang salah. "Kan, kamu yakin belok sini nih?" tanya Mawar yang merasa asing dengan jalan yang baru dilaluinya. "Bener kok, tadi di pinggir jalan ada tulisannya, belok ke arah sini." "Awas kamu Gan, kalau sampai kita kesasar," ancam Vino. "Kalau kesasar ya balik lagi, gampang kan?" sela Clara membela Afgan. Pria yang dibela tersenyum seraya menatap wanita yang sudah lama disukainya itu. Mereka melanjutkan perjalanan lagi hingga masuk ke kawasan hutan tak berpenghuni. Hari pun mulai gelap. Pada akhirnya mereka benar-benar tersesat. Mereka turun dari mobil dan melihat ada sebuah lorong yang entah di mana ujungnya. "Gimana nih? Kita kesasar beneran?" keluh Mawar. "Bensinku udah mau habis. Kita nggak bisa putar balik," sahut Afgan. "Aduh, nggak ada sinyal nih," cicit Vino yang sibuk menggoyangkan ponsel di tangan. "Gimana kalau kita melewati lorong itu? Kali aja ada yang tinggal di sebelah sana," usul Clara tiba-tiba. "Gila kamu ya, lorong serem kayak gitu, gak mau ah," tolak Vino mentah-mentah. "Apa salahnya dicoba daripada tidur di dalam mobil?" timpal Afgan. Akhirnya dengan terpaksa mereka melewati lorong tersebut, berharap mendapatkan bantuan di seberang sana. Terlihat beberapa hewan kecil seperti tikus.
kelabang, bahkan ular juga singgah di tempat itu. Lorong itu cukup panjang juga. Mereka berjalan bergandengan. Samar-samar terlihat cahaya kecil dari ujung lorong yang membuat mereka berpikir pasti ada kehidupan di sana. Di pinggir lorong itu terdapat beberapa jalan yang mengarah ke hutan belantara. Namun, mereka tetap fokus untuk berjalan lurus saja. Sementara itu, wanita berdaster putih itu ikut duduk di kursi kayu. Lalu menatap Afgan dan teman-temannya. "Mbak, apa punya obat-obatan di sini?" tanya Clara pada wanita itu. "Sebaiknya kalian bawa pria ini ke kamar saja. Nanti aku akan membawa obat ke sana," sahutnya. "Terima kasih, Mbak." Afgan segera membantu Vino berjalan menuju kamar yang sudah disediakan oleh wanita tadi. Karena di sana tidak ada ranjang, maka mereka terpaksa tidur di lantai. Wanita berdaster itu datang menghampiri mereka seraya membawa mangkuk yang entah apa isinya. "Maaf, karena di rumah ini tidak ada kasur. Apa keberatan jika kalian tidur di lantai? Nanti aku akan memberikan tikar untuk kalian," tutur wanita itu. "Enggak apa-apa, Mbak, ini sudah lebih dari cukup," sahut Afgan dengan sopan. "Kalian bisa memanggilku Rahma. Sini, biar ku obati teman kalian," pinta wanita itu menawarkan diri. "Namaku Afgan, Mbak. Itu Clara, Mawar, dan ini Vino. Maaf sudah merepotkan ya." "Mbak, itu apa ya?" tanya Mawar yang melihat Rahma seperti mengaduk-aduk cairan berwarna hijau. "Karena ini di tengah hutan, tidak ada obat-obatan seperti di rumah sakit. Jadi aku memanfaatkan beberapa tumbuhan untuk menyembuhkan luka. Tenang saja, ini benar-benar manjur kok, tapi akan sedikit sakit," jelas Rahma seraya menempelkan cairan hijau itu ke kaki Vino yang terluka. "Ah!" teriak Vino melengking seraya menahan sakit. Afgan dan Clara ikut memeganginya. Ternyata Rahma hidup bersama neneknya di rumah kayu itu. Ia sudah menyiapkan beberapa makanan yang enak di atas meja untuk Afgan dan teman-temannya. Tanpa rasa curiga sama sekali, mereka memakan semua makanan itu dengan lahap. Mereka sudah tidak memperdulikan apapun karena rasa lapar hampir membunuh mereka karena berlarian di hutan tadi. "Ah, kenyangnya. Terima kasih, Mbak. Ini satu piring ku bawa buat temanku ya," ujar Mawar, seraya mengambil lauk dan menaruhnya di piring. "Iya, silakan," sahut Rahma dan tersenyum manis. Mawar segera masuk ke kamar dan menemani Vino menyantap makanannya. Sedangkan Afgan dan Clara masih berbincang-bincang dengan Rahma mengenai kenapa ia bisa hidup di hutan itu sendirian. Rahma menceritakan bahwa ia harus menjaga neneknya yang sedikit kurang waras, dan penduduk setempat tidak menyukai keberadaan wanita tua itu, hingga Rahma harus tinggal menyendiri dan jauh dari kerumunan warga. Afgan menatap wanita tua yang sedang duduk melamun di kursi goyang. Wajahnya pucat seperti tidak terurus, matanya sedikit menghitam. Mungkin karena kurang tidur, namun ia tak ingin berpikiran yang macam-macam. Malam itu mereka berempat tidur beralaskan tikar, karena rasa lelah sehabis berlarian di hutan, dan sudah mengisi perut sampai kenyang. Akhirnya mereka langsung tertidur pulas. Kresek-kresek. Terdengar suara berisik yang membuat pria berhidung mancung itu membuka netra. "Ah!" teriaknya seraya berdiri karena sesosok pocong berwajah hitam dengan mata melotot sudah ikut terbaring bersamanya. Afgan segera berlari menghindar. Ia bingung melihat sekeliling. Jelas-jelas ia tadi tertidur di rumah Rahma. Kenapa sekarang ia berada di dalam hutan lagi? Apa maksud dari semua ini? Pria ini masih berlari tak tentu arah. Mendadak suara cekikan terdengar nyaring di telinganya. Sekelebat bayangan berputar-putar dan membuat daunan di samping tubuh Afgan bergoyang. Afgan segera berlari lagi pergi sejauh mungkin dari tempat menyeramkan itu. Di sisi lain, Mawar terbangun di tengah malam. Ia ingin pergi ke kamar mandi. Ia membangunkan Clara yang tertidur di sampingnya. "Ra, anterin aku ke kamar mandi dong," pintanya. Clara mengusap-usap matanya yang masih mengantuk. Ya udah." Sembari beranjak, mereka tak melihat Afgan berada di kamar itu. "Si Afgan kemana ya?" tanya Clara. "Entahlah, ayo Ra, udah kebelet nih," rintih Mawar sembari menarik tangan Clara.
untuk bergegas keluar kamar. Mereka berdua berjalan menuju ke kamar mandi yang berada di belakang rumah kayu tersebut. Terdapat ruangan persegi 4 yang tidak cukup besar. Atap gentengnya ada beberapa yang berlubang karena lama tidak dirawat. Serem banget kamar mandinya, celetuk Mawar yang melihat tempat itu sudah berlumut. Cekrek. Pelan-pelan ia membuka pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu yang sudah rapuh itu. "Ra, kamu tunggu di situ. Jangan tinggalin aku sendiri ya," pintanya pada Clara. "Iya ya udah, cepet masuk sono," usir wanita berambut sebahu pada temannya yang terlihat ketakutan. Mawar masuk ke ruangan yang sempit itu. Terlihat lampu di atas kepalanya yang sedari tadi berkedip-kedip, seakan menambah aura mistis di sekitarnya. Akan tetapi, ia tak bisa menahan rasa sakit di perutnya dan memberanikan diri saja. Clara masih menunggu temannya. Bola mata wanita itu menjarah ke sekeliling, melihat pepohonan yang menjulang tinggi, hingga matanya terhenti pada salah satu ranting pohon yang cukup besar. Ia melihat sesosok wanita bergaun putih menggoyang-goyangkan kakinya sembari tertawa. Matanya yang hitam melihat ke arah Clara dengan tajam. Clara segera berbalik dan menutup matanya. "Apa itu?" pekiknya seraya mengatur nafas yang terengah-engah. Mendadak pundaknya dipegang oleh seseorang dan membuatnya tersentak. "Ah!" teriak Clara karena takut. "Apaan sih teriak-teriak?" ucap Mawar yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Bikin kaget aja kamu," bentak Clara dan mengatur nafasnya kembali. "Iya maaf, ayo aku udah selesai," pinta Mawar dan menggiring temannya untuk kembali ke kamar. Derap langkah mereka tengah melewati ruang tamu. Clara melihat neneknya Rahma masih duduk di kursi goyang. Padahal malam semakin larut. Seharusnya nenek tersebut beristirahat di kamar dan tidak sendirian di luar. Clara ingin mendekatinya, tetapi Mawar melarangnya. Namun ia nekat dan berkata hanya ingin melihat keadaan nenek itu. Mereka berdua berjalan perlahan dan menatap ke wanita tua itu. Tetapi mereka terperanjat karena nenek tersebut memiliki wajah yang rusak oleh sayatan pisau dan tubuhnya berlumuran darah. "Ah!" Sontak mereka berdua berteriak dan segera meninggalkan wanita tua itu lalu kembali ke kamar. Mereka segera membangunkan Vino yang masih terlelap tidur. "Dah apa sih teriak-teriak?" ucap Vino terbangun karena kegaduhan kedua temannya itu. "Kita harus pergi sekarang. Ada yang gak beres dengan rumah ini, ayo cepat," pinta Clara seraya membantu Vino untuk berdiri. Mereka bertiga bergegas keluar dari rumah tersebut dan masuk ke hutan lagi. "Si Afgan kemana?" tanya Vino yang tak melihat batang hidung temannya itu. "Entahlah, dia menghilang begitu saja," sahut Mawar yang masih menuntun Vino. Clara berbalik dan menatap ke rumah kayu yang disinggahi mereka sejak kemarin sore. Terlihat seorang wanita bergaun daster sudah berdiri tegak di jendela rumah itu. Clara menyuruh teman-temannya agar berjalan lebih cepat lagi. "Aku capek, istirahat dulu," pinta Vino, karena kelelahan berjalan menggunakan satu kaki. Mereka pun beristirahat sebentar sambil mengatur nafas. Vino membuka tas dan ingin mengambil sebotol air dari sana yang ia dapatkan dari rumah tadi. Betapa terkejutnya dia melihat air itu berubah menjadi darah. "Apa ini?" Ia membuang botol air itu jauh-jauh. Vino merasa kakinya begitu terasa gatal. Padahal wanita bernama Rahma itu sudah memberinya obat yang katanya manjur. Pria itu sempat menggaruk beberapa kali di area kaki yang terluka. "Vin, jangan digaruk, nanti infeksi," tutur Clara melarangnya. "Ini gatal banget, Ra, aku gak tahan," bantahnya seraya membuka lilitan kemeja milik Afgan. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat kaki Vino yang sudah diobati oleh Rahma. Pada kakinya sudah digerogoti belatung yang begitu banyak. "Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini?" timpal Mawar seraya memukuli belatung-belatung itu agar pergi dari kakinya Vino. Vino mengerang kesakitan, menahan perih yang teramat dalam. Clara juga ikut membantu memegangi pria tersebut. Mendadak Clara seperti melihat dua buah cahaya yang makin mendekat. "Cahaya apa itu?" gumamnya dan masih menatap dari kejauhan. Sampai cahaya itu makin dekat, terlihatlah sesosok kepala tanpa badan. Beberapa usus dan jeroan mencuntai keluar.
Kepala itu makin mendekati mereka semua. "Cepat pergi," pinta Clara pada kedua temannya itu. Mereka beranjak kemudian segera berlari menghindari sesosok kepala yang terbang tadi. Salah satu usus yang menjalar pada makhluk yang biasa disebut leak terjuntai, kemudian dengan cepat melilit ke leher Mawar, sehingga menarik wanita itu hingga jatuh ke tanah. "Tolong!" teriak Mawar meminta tolong, sembari memegangi lehernya yang terlilit usus berlumuran nanah. Makhluk itu mengeluarkan gigi taringnya dan siap menggigit Mawar. Clara tidak tinggal diam. Ia segera membuka tas ransel milik Vino dan mengambil sebilah pisau. Kemudian ia mendatangi Mawar yang masih mengerang kesakitan. "Pegang tanganku, War. Pegang tanganku, War," ucapnya dan segera mengiris usus itu hingga darah segar keluar dari sana dan berceceran. Tawa makhluk itu semakin geram. Clara segera menarik temannya agar pergi dari sana. Vino pun ikut menyusul. Mereka berlarian lagi, memasuki hutan yang lebat. Entah kemana mereka harus pergi. Saat berlarian tanpa arah, mendadak mereka menabrak sesuatu. "Ah!" teriak Mawar karena kaget. Ini aku," ucap Afgan kepada mereka semua. "Ya Allah, Gan, kemana aja kamu?" tanya Clara. "Udah, nanti aja ceritanya. Ayo cepat tinggalin tempat ini," pinta Afgan dan mengiring teman-temannya untuk pergi dari sana. Setelah lelah berlari dan pagi pun menyambut mereka, Afgan melihat lorong yang pernah mereka lalui saat itu. Tanpa pikir panjang, mereka masuk dan melewati lorong itu kembali. Mereka akhirnya melewati lorong yang sangat panjang tersebut. Tetapi anehnya, kabut putih telah menutupi sepanjang jalan di lorong itu. "Mawar, pegang tanganku. Jangan sampai nyasar ya," pinta Clara padanya. Mawar memegang tangan temannya itu dengan erat. Vino pun berjalan tertatih-tatih. Mereka berempat menembus kabut putih di dalam lorong itu. "Kok kabutnya banyak banget sih?" gerutu Mawar seraya mengibas-ngibaskan tangan agar asap kabut itu pergi. Makin ke tengah, kabut itu makin pekat sehingga membuat mereka tak bisa melihat satu sama lain. Karena khawatir, mereka mencoba berbicara untuk melihat keadaan. "Kalian semua nggak apa-apa kan? Maju terus ya," ujar Afgan memperingati mereka. Tiba-tiba Clara mencium bau busuk yang sangat menyengat masuk ke hidungnya. "Bau apa nih?" gerutu wanita itu sembari menutup hidung. Ia juga merasa tangan Mawar menjadi dingin, tetapi ia tetap menarik tangannya hingga kabut putih mulai berkurang. "Mawar, kenapa kamu jadi berat banget?" celetuk Clara dan menatap ke arah temannya tersebut. "Ah!" Ia langsung berteriak karena yang ia tarik adalah sesosok wanita berwajah hancur. Matanya melotot ke Clara, dan dengan segera mencakar tangan wanita itu hingga darah pun keluar dari pergelangan tangannya. "Aduh!" rintihnya dan pergi menghindar lalu berlari ke salah satu celah yang ada di lorong tersebut. Bruk! Mawar menabrak tubuh Afgan karena tangannya dilepaskan oleh Clara. "Clara, kenapa kamu malah ngelepas tanganku?" rintih wanita itu seraya bangun dan dibantu oleh Afgan. "Ayo kita cari dia," pinta Afgan dan masih terus berjalan. Sampai asap kabut itu mulai menghilang, mereka melihat Clara sudah berdiri tegak di ujung lorong tersebut. "Tuh, si Clara malah ninggalin kita duluan," umpat Mawar pada temannya itu. Saat mereka bertiga mendekati Clara, belum sempat ia berbicara, wanita itu langsung pingsan. "Clara!" teriak teman-temannya. Afgan segera menggendong tubuh Clara dan membawanya masuk ke mobil. Ia segera melaju untuk mencari rumah sakit terdekat di sekitar wilayah itu. Kebetulan sekali ada rumah sakit dan pom bensin di pinggir jalan saat mereka melewati area itu. Tanpa pikir panjang, Afgan membawa mereka dan mengobati kedua temannya. Dokter lalu memeriksa keadaan Clara. Ternyata wanita itu syok dan kelelahan. "Terima kasih dok atas bantuannya," ujar Afgan seraya menyalami pria berjas putih itu. Mawar pergi ke kamar Vino. Pria itu juga sudah mendapatkan perawatan untuk luka di kakinya. Sekelebat bayangan baru saja melewati belakang tubuh Afgan. Pria itu melihat sekeliling dan sesosok wanita berdaster putih sedang menatapnya dari kejauhan. Bukannya itu Rahma? Gumamnya seraya ingin mendatangi wanita tersebut. Tetapi pundaknya dipegang oleh seseorang. "Aku sudah baikan, Gan. Sebaiknya kita segera pulang," pinta Vino yang sekarang memakai satu tongkat yang diberikan oleh pihak rumah sakit.
Clara juga sudah bangun, tetapi ada yang berbeda dengan wanita itu. Ia tampak diam saja dan terus menggigil. Bibirnya terlihat sangat pucat. "Clara, apa kamu sakit?" tanya Afgan pada wanita itu seraya memegang dahinya, tetapi Clara menangkisnya. "Aku ingin pulang sekarang," bentak wanita itu dan membuat teman-temannya kaget. Akhirnya mereka semua mengantarkan Clara pulang ke rumahnya. Saat mereka bertemu kedua orang tuanya Clara, Afgan hanya menceritakan kepada beliau bahwa mereka tersesat selama 2 hari di suatu tempat. Ayahnya Clara pun murka. "Kenapa kalian tidak segera memberitahukanku? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada anakku ini? Aku bisa menuntut kalian semua," bentak pria berbadan besar yang mempunyai nama Burhan itu. Maafkan kami, Om," saut mereka semua dengan menyesal. "Bah, sudahlah, sekarang yang penting Clara sudah kembali. Mereka juga terlihat menderita," lerai wanita bernama Lina itu. "Pulanglah kalian sebelum aku berubah pikiran," usir Burhan pada mereka. Mereka bertiga segera undur pamit dan meninggalkan rumah berlantai 2 tersebut. Terdapat obrolan di dalam mobil saat mereka baru saja meninggalkan kawasan itu. "Galak banget ayahnya Clara. Kok kamu betah mau jadi menantunya, Gan?" celetuk Vino. "Kayak kamu enggak aja, ibunya Mawar juga galak tahu," bantah Afgan. "Kok jadi bawa-bawa aku sih?" timpal Mawar membuang muka. "Yang galak itu ibunya kan anaknya enggak," cibir Vino. "Aku enggak galak kok, cuman sedikit kejem. Beraninya kamu menghina ibuku, rasa ini," ucap Mawar seraya menjewer kupingnya Vino. Vino merintih kesakitan ditertawakan oleh Afgan. Dari jendela di lantai 2 rumah mewah milik Clara, ia menatap teman-temannya yang sudah pergi. Wanita itu tersenyum jahat sembari mengepalkan tangan. Lina masuk ke kamar milik anak perempuannya. Ia membawa serta perlengkapan obat-obatan. "Sini sayang, Mama obati luka kamu dulu," pinta Lina. Kemudian menyuruh Clara duduk di atas ranjang. Clara duduk diam tak bersuara. Lina dengan sabar membubuhkan betadin di beberapa memar yang ada di kulit anaknya. Anehnya, Clara seperti tak merasakan sakit sama sekali. Bahkan ia tak bergeming dan tetap diam. Lina mengernyitkan dahi dan menatap ke arah Clara yang tak memberikan respon ataupun berucap sepatah kata. "Sayang, nanti malam Mama masakin rendang sapi kesukaan kamu ya. Kamu pasti lapar," ujarnya pada Clara mencoba mengajaknya berbicara. Namun, Clara hanya mengangguk dan tetap diam. Lina pun akhirnya pergi meninggalkan anaknya agar bisa beristirahat, karena Clara terlihat kelelahan. Saat malam hari di meja makan, terlihat pembantu rumah tangga mereka yang biasa dipanggil Mbok Darmi sudah menyediakan beberapa masakan yang lezat di atas meja. Clara dan kedua orang tuanya duduk sembari menikmati hidangan di atas meja. "Hayo dimakan, ini rendang kesukaan kamu loh," ujar Lina seraya menyendokkan daging berlemak dari dalam mangkuk. Kemudian menaruhnya di atas piring milik Clara. Clara melihat daging yang dilapisi rempah-rempah berwarna kecoklatan itu. Entah mengapa, ia malah merasa mual dan tak ingin memakannya. Ia menggelengkan kepala, tanda tak menyukai makanan tersebut. "Kenapa sayang? Kamu gak suka ya?" Clara melirik seekor anjing milik ibunya yang juga sedang makan di samping meja tersebut. Anjing itu tampak menggerogoti daging mentah yang diberikan Mbok Darmi padanya. Sungguh nikmat. "Clara, apa kamu masih sakit?" Pertanyaan ayahnya membuyarkan lamunan Clara. Ia menoleh ke arah suara. "Aku gak mau makan," bentak Clara. Kemudian langsung pergi memasuki kamarnya kembali. "Pak, kenapa Clara begitu aneh?" gumam Lina merasa cemas. "Mungkin dia masih lelah. Biarkan saja, Ma," sahut Burhan seraya meneruskan makan. "Mbok, tolong nanti sisain makanan buat Clara ya," perintahnya. "Iyanya," sahut Mbok Darmi. Saat malam hari, Clara menyelinap keluar dari kamarnya. Mbok Darmi terbangun di tengah malam dan ingin ke kamar mandi. Ia melangkah melewati dapur yang memang bersebelahan dengan kamar mandi di rumah itu. Matanya yang masih sedikit mengantuk harus dikejutkan karena lampu dapur menyala. Loh, siapa yang di dapur ya? Wanita yang menjadi pembantu rumah tangga sejak Clara balita itu berjalan mendekat.
dan melihat seseorang duduk di depan pintu kulkas yang terbuka. Saat makin dekat dan ingin melihat siapa orang itu, ia terkejut karena melihat Clara sedang memakan daging segar yang masih mentah. "Non, apa-apaan ini? Lepas, Non!" teriak Darmi sembari merampas daging yang tinggal separuh itu dari tangan Clara. Clara menatap ke arah Darmi dengan tatapan tajam. Darah segar dari daging mentah yang baru saja ia makan telah bercacaran di bibir dan bajunya. Mbok Darmi langsung mengantarkan Clara untuk masuk ke kamarnya kembali. Keesokan harinya, Mbok Darmi menceritakan tentang kejadian semalam. Lina terkejut dan segera memanggil dokter pribadi untuk memeriksa keadaan Clara. Suhu tubuhnya normal, mungkin perubahan makan saja masalahnya. Nyonya tidak perlu khawatir. Saya akan meresepkan obat untuk Nona Clara, ujar pria berjas putih yang dikenal sebagai dokter pribadi di rumah tersebut. Terima kasih, Dok. Mbok, tolong antar Dokter Herman sampai depannya. Iyanya, mari, Dok, ujar Mbok Darmi sembari mempersilahkan pria berjas putih tersebut untuk meninggalkan ruangan. Lina mendekati anaknya yang terbaring di atas ranjang. Ia bingung sebenarnya apa yang tengah berlaku pada Clara. Wanita itu membelai rambut anaknya dengan tatapan cemas. Sehari setelah mereka pulang, Afgan dan Mawar kembali ke kampus sedangkan Vino dan Clara masih harus dirawat karena kondisi mereka kurang begitu baik. Niat Afgan ingin mengajak teman-temannya untuk menengok keadaan Clara yang sedari pulang, tidak pernah membalas pesan yang dikirimkan Afgan. "Lusa kita jenguk Clara yuk. Aku penasaran dengan keadaannya sekarang," gumam Afgan. "Tapi jangan lama-lama ya. Ayahnya Clara galak banget," cibir Mawar dan diangguki oleh Afgan. Di tempat lain, Lina sudah menunggu kedatangan suaminya yang biasa pulang dari kantor jam segini. Saat melihat mobil Burhan sudah terparkir di garasi, ia buru-buru menemui pria tersebut dan menceritakan kejadian hari ini. "Apa? Benarkah itu?" Burhan tampak tak percaya dengan pernyataan istrinya. "Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Mama khawatir dengan keadaan Clara yang sekarang," rintih Lina menahan kecemasan. "Mama tenang dulu ya. Kita lihat bagaimana sampai besok. Sepertinya Papa juga akan menyuruh Rendra untuk pulang sementara," ujarnya seraya menepuk bahu sang istri agar perasaannya lebih tenang. Malam harinya seperti biasa, Clara keluar dari kamar. Ia berjalan menuju dapur, kemudian membuka kulkas 2 pintu yang ada di sana. Netranya tak menemukan apapun yang bisa dimakan. Geram, ia mengacak-acak sisi kulkas mencari sesuatu untuk mengganjal perutnya. Kuk 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 kuk. Anjing peliharaan di rumah itu terus saja menggonggong, bising. Clara menatap ke arah hewan berbulu tersebut sembari melotot. Akhirnya Clara menemukan santapan yang lezat. Matanya mulai berbinar kembali. Di kamar, Burhan ikut gelisah setelah mendengar pernyataan istrinya tadi sore. Jika dipikir-pikir, memang sifat Clara sekarang tidak seperti biasanya. Burhan memutuskan untuk keluar dari kamar. Niatnya mengecek keadaan sang anak, namun ia tak melihat Clara di kamar tersebut. Burhan segera turun ke lantai bawah guna mencari keberadaan anak perempuannya. Ia tercengang karena melihat Clara sedang memakan anjing peliharaan di rumah itu. "Clara, apa-apaan kamu?" Burhan sampai ingin muntah karena melihat daging anjing yang bercacaran di sekitar lantai. Lina dan Mbok Darmi ikut terbangun karena kegaduhan tersebut. Para wanita itu langsung mual-mual melihat usus anjing yang sudah menjuntai keluar. Akhirnya malam itu Clara harus dikunci di kamar dan tidak boleh keluar sama sekali. Lina sangat sedih melihat kelakuan anaknya itu. "Ada apa dengan Clara, Pak? Apa yang sudah terjadi padanya?" Isak Lina berlinang air mata. "Papa juga heran, Ma. Kenapa anak kita menjadi seperti itu?" Sahut Burhan ikut merasa cemas. Keesokan harinya Afgan menelpon ke rumah Clara dan bertanya kepada Lina tentang keadaan temannya tersebut. Lina tidak bisa menceritakan semuanya di telepon dan menyuruh Afgan beserta teman-temannya untuk datang saja. Kebetulan Lina juga ingin bertanya sesuatu kepada mereka semua. Di kamar, Clara mulai merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Beberapa memar biru mulai bermunculan di kulit putih wanita tersebut. Ia mulai menggaruk-garuk badannya hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi, bukan sakit yang ia rasakan. Clara malah tersenyum puas karena melihat sekujur badannya terluka.
Lina yang saat itu ingin menengok Clara, terkejut melihat perlakuan anaknya itu. "Berhenti Clara, jangan seperti ini," bentaknya membuat Clara melotot. "Apa yang kamu lakukan? Jangan sakiti dirimu sendiri." Lina bingung harus berbuat apa. Akhirnya Lina harus mengikat tangan Clara agar wanita itu tidak melukai dirinya sendiri. Entah apa yang harus dilakukan Lina untuk membuat anaknya kembali seperti dulu lagi. Ia merasa Clara yang sekarang bukanlah anaknya. Sementara itu di dalam mobil, terlihat Afgan bersama kedua temannya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Clara. Ada sedikit ketakutan dan rasa penasaran di hati Afgan, karena saat bertelepon dengan Lina, wanita beranak dua itu kelihatan cemas. Afgan berpikir kalau keadaan Clara makin memburuk. "Gan, kamu yakin mau cerita tentang semua yang kita alami di hutan saat itu? Kan kamu tahu sendiri ayahnya Clara seperti apa. Bisa-bisa kita dapat masalah nanti," gerutu Vino merasa ragu. "Aku gak tenang kalau terus berbohong sama mereka, Vin," bantah Afgan. Udah, kok malah bertengkar? Kita lihat dulu gimana keadaannya Clara, baru nanti kita ambil kesimpulan," lerai Mawar agar kedua temannya itu tidak berdebat lagi. Sesampainya di rumah berlantai 2 milik Burhan, mereka sudah disambut oleh Mbok Darmi yang langsung mempersilahkan mereka masuk karena Lina sudah menunggu dari tadi. "Assalamualaikum Tante," sapa mereka semua. "Waalaikumsalam. Ayo duduk," pinta Lina kemudian ikut duduk bersama mereka. "Gimana kabarnya Clara Tante? Apa sudah baikan?" tanya Mawar. Lina tampak menghela nafas dan enggan berbicara, tetapi ia juga tak bisa menyembunyikan rasa kesedihannya. Entah apa yang terjadi pada Clara. Makin hari kondisinya semakin memburuk, sahut Lina seraya murung. "Kenapa bisa seperti itu Tante?" tanya Afgan dengan wajah cemas. Lina menceritakan tentang kejadian 2 hari yang lalu tentang kelakuan Clara yang aneh. Afgan dan kedua temannya ikut terkejut. Bagaimana mungkin Clara bisa berubah drastis seperti itu? Afgan meminta izin untuk bertemu dengan Clara. Lina pun mengizinkannya. Afgan tengah membuka gagang pintu yang memang tidak terkunci. Saat dibuka, bau busuk mulai tercium ke hidungnya. Mawar dan Vino ikut merasakan juga. Terlihat seorang wanita duduk di atas ranjang. Kedua tangannya diikat agar ia tak bisa kemana-mana. "Astagfirullahaladzim," seru Mawar saat melihat keadaan temannya itu. Clara menatap mereka bertiga dengan tatapan tajam. Matanya melotot dan tiba-tiba mulai meraung-raung layaknya singa. "Ada apa ini? Kenapa Clara jadi bersikap seperti itu?" teriak Vino mulai bingung. Afgan mencoba mendekati Clara yang sedang meronta itu. "Clara, ini aku. Apa kamu tak mengenalku?" Afgan berusaha mendekat, tetapi Clara malah ingin menendang tubuh Afgan. Beruntung pria itu bisa menghindar. "Pergi kalian semua, pergi!" teriak Clara melengking membuat Lina masuk ke ruangan itu juga. "Clara, tenanglah, Mama di sini," ujar wanita itu seraya memeluk tubuh sang anak. Clara kembali tenang setelah diberi suntikan penenang yang diberikan oleh dokter pribadi Lina. Akhirnya Afgan dan kedua temannya keluar dari kamar itu. Afgan masih menatap wanita yang dipeluk Lina. Kenapa perasaannya begitu aneh? Ia merasakan wanita yang sedang bersamanya sekarang bukanlah Clara. Mereka berempat kembali duduk bersama di ruang tamu, seakan tak percaya dengan keadaan Clara sekarang. Lina lalu bertanya kepada mereka semua apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Mau tak mau Afgan pun menceritakannya. Lina tampak terkejut dan juga bingung bagaimana harus bersikap. "Apa sebaiknya kita panggil Pak Ustaz saja Tante?" usul Afgan tiba-tiba. "Suamiku tidak akan mau. Ia tidak pernah percaya dengan semua tahayul seperti itu," bantah Lina. "Semoga keadaan Clara menjadi lebih baik Tante. Kami semua ikut prihatin," ujar Mawar ikut menenangkan Lina yang berwajah cemas. Lina mengangguk. Kemudian Afgan dan teman-temannya undur pamit. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Clara. Mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Sebuah mobil berwarna biru terparkir di garasi rumah besar tersebut. Keluarlah seorang pria berkacamata. Lalu ada seorang wanita beserta anak gadis berumur 5 tahunan. "Assalamualaikum," sapa mereka semua. "Waalaikumsalam," sahut Lina dari dalam rumah yang kemudian membuka pintu agak lebar. "Ma,
ujar Rendra dan langsung memeluk ibunya tersebut. Lina terharu, sudah lama ia tak bertemu anak pertamanya itu. Sejak menikah, Rendra harus pindah keluar kota karena tuntutan pekerjaan. Lina menyuruh anak dan menantunya untuk masuk ke rumah. Rendra duduk di sofa bersama Ayu sang istri yang terlihat memangku anaknya. Duh, cantiknya. Ini Zaskia yang dulu selalu Oma gendong ya, ujar Lina, seraya mencubit pipi gadis yang mirip Pak Pau itu. Ih, Oma sakit tahu, bantah gadis cilik itu, sembari meruncingkan bibirnya. Perkataan Zaskia itu malah justru membuat mereka semua tertawa. Lina menyuruh Rendra dan juga Ayu untuk beristirahat sejenak sebelum waktunya makan malam. Saat makan malam tiba, semua sudah berkumpul di sana kecuali Clara yang tidak terlihat dimanapun. Kenapa Clara tidak ikut bergabung makan, Ma? Tanya Rendra tiba-tiba, hingga membuat kedua orang tuanya berpandangan. Oh, Clara masih kurang enak badan. Biar Mbok Darmi mengantarkan makan untuknya, sahut Lina. Gimana tentang pekerjaan kamu sekarang, Dra? Papa dengar kamu dipromosikan, tanya Burhan mengalihkan pembicaraan mereka. Iya, Pak. Makanya ini masih masa liburan. Akhirnya punya kesempatan untuk tinggal di sini lebih lama, sahut Rendra dengan tersenyum lebar. Setelah acara makan malam tersebut, Ayu terlihat membawa beberapa piring kotor ke dalam dapur. Niatnya ingin membantu Mbok Darmi untuk mencuci piring-piring tersebut. Nah, jangan bawa barang berat-berat. Sini, kasih ibu. Kan kamu sedang mengandung sekarang, ujar Lina memperingati menantunya itu. Ini gak berat, Bu, bantah Ayu sembari tersenyum. Udah, taruh situ aja. Biar Mbok Darmi yang mengurus piring kotor itu. Kamu ikut ibu makan buah saja, pinta Lina. Lalu menarik tangan menantunya agar meninggalkan dapur. Lina memang sudah tahu bahwa menantunya itu sedang mengandung 2 bulanan, maka ia tidak memperbolehkan Ayu untuk melakukan aktivitas yang berat. Di kamar lain, Rendra dan Burhan tengah mendatangi Clara yang masih terduduk diam di atas ranjang. Rendra sangat terkejut melihat keadaan adik perempuannya yang diperlakukan seperti itu. Apaan ini, Pak? Kenapa mengikat Clara seperti ini? Bentak Rendra tak terima dan segera melepas ikatan di tangan Clara. Dia mencoba melukai dirinya sendiri, Indra. Papanya khawatir, bantah Burhan. Kakak. Clara tersenyum menatap pria yang berada di hadapannya sekarang. Tak berapa lama kemudian ia pun menangis terisak-isak. Rendra langsung memeluk tubuh Clara yang makin kurusan tersebut. Kakak udah di sini sayang, jangan nangis lagi ya, pinta Rendra seraya mengelus rambut adik kesayangannya itu. Rendra membawakan semangkuk bubur dicampur daging lalu menyuapi Clara. Tetapi wanita itu ingin memakannya sendiri. Ia malah menghabiskan semangkuk bubur itu tanpa tersisa. Bisakah aku makan lagi? Aku sangat lapar, pinta Clara dengan manja. Baiklah, kakak akan mengambilkannya untukmu, sahut Rendra seraya tersenyum pada Clara yang mulai mau berinteraksi dengannya. Burhan ikut lega karena akhirnya Clara mau makan juga. Senyum di wajah wanita cantik itu pun kembali seperti dulu, walau masih terlihat pucat. Kini sejak kepulangan Rendra di rumah itu, kondisi Clara makin hari makin membaik. Ia sudah bisa makan seperti biasanya. Lina pun ikut merasa bahagia, lenyap sudah kekhawatirannya selama ini. Di dalam kamar, Clara sedang bermain boneka bersama Zaskia. Gadis cilik itu memang sedari dulu sudah akrab dengan Clara. Kakak sayang banget sama kamu. Kia mau nggak dengerin semua perkataan kakak? Nanti dapat hadiah coklat loh, rayu Clara pada keponakannya yang masih sibuk menyisir rambut boneka. Mau, apapun yang kakak bilang, aku bakal turuti, sahut gadis itu dengan semangat. Ini coklat buat kita, jangan kasih tahu mama kamu, ntar kena marah, pinta Clara, sembari menyodorkan sebatang coklat. Kia mengangguk lalu memeluk tubuh Clara dengan erat, sembari mengucapkan terima kasih. Clara mengelus rambut keponakannya itu, seraya tersenyum jahat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Ayu terbangun di tengah malam. Ia merasa haus dan keluar kamar untuk mengambil segelas air di dapur. Sekelebat bayangan baru saja melintas dari ruang tamu. Ayu merasakannya. Ia pun melihat sekeliling, namun tak ada siapapun. Saat berbalik, ia terkejut karena melihat Clara sudah berdiri tepat di hadapannya, sembari membawa pisau di tangan. Clara, kamu mau ngapain? Tanya Ayu dengan heran. Kamu harus mati.
Bentak Clara dengan langsung menyergap tubuh Ayu, kemudian menusuk perut wanita yang sedang hamil itu beberapa kali. "Ah, tidak!" pekik Ayu dan bangun dari tidurnya. "Mah, ada apa? Kenapa teriak-teriak?" tanya Rendra yang ikut bangun karena teriakan sang istri. Nafas Ayu terengah-engah, ia melihat sekeliling. Ternyata kejadian tadi hanyalah mimpi. Ia pun enggan menceritakan pada suaminya perihal mimpi tadi. "Mama cuma mimpi, Pak," ujar Ayu mencoba menetralkan suasana. "Syukurlah kalau kamu cuma mimpi. Mama istirahat aja lagi, Papa sholat subuh dulu." Rendra beranjak dari tempat tidur, lalu mengecup kening istrinya sebelum pergi ke kamar mandi. Hari itu Clara sudah mulai kuliah lagi. Teman-temannya senang melihat wanita cantik tersebut kembali ke kampus. Mawar melihat Clara sedang sibuk merapihkan buku-buku. Ia langsung datang kemudian memeluk tubuh Clara seperti yang biasa mereka lakukan. "Clara, akhirnya kamu kembali juga. Aku seneng banget," ujar Mawar sembari mengeratkan pelukan. Clara segera menangkis tangan Mawar, kemudian membentaknya. "Jangan dekat-dekat kamu," bentaknya dan membuat beberapa siswa lain melongo. Vino yang melihat kejadian barusan segera datang dan memisahkan mereka berdua. Ra, kok main bentak gitu? Mawar itu teman kamu," cetus Vino membela Mawar. "Aku gak sudi temenan sama kalian semua," umpat Clara dan pergi dari ruangan tersebut. Afgan yang masih berada di luar pintu langsung menghentikan langkah wanita tersebut. "Clara, bisa kita bicara sebentar?" pintanya seraya memegang tangan Clara yang terasa dingin. "Gak usah pegang-pegang, emangnya mau bicara apa sih?" "Ikut aku." Afgan membawa Clara ke belakang kampus, sedangkan Vino menenangkan Mawar yang terlihat sangat sedih. Ia tak menyangka bahwa Clara bisa membentaknya seperti itu. "Vin, kenapa Clara bisa berubah seperti itu? Aku merasa wanita itu bukan Clara yang kukenal, Vin," isak Mawar dengan mata berkaca-kaca. "Sudahlah, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Mungkin saja Clara lagi ada masalah," bantah Vino. Di sisi lain, Clara berhenti melangkah dan tak ingin berjalan lagi. "Mau ngomong apa sih? Aku capek jalan mulu," bentaknya dan membuat Afgan ikut berhenti. "Kenapa semenjak kita pulang dari hutan itu, sifat kamu berubah drastis? Kamu seperti bukan Clara yang aku kenal," cetus Afgan dengan nada tinggi. "Apa urusannya sama kamu? Gak usah ikut campur kalau kamu tak ingin celaka," ancam Clara dengan matanya yang melotot. Setelah mengeluarkan ancaman, Clara langsung pergi meninggalkan Afgan yang masih terpaku di sana. Pria itu bingung apa sebenarnya yang terjadi pada teman wanitanya itu. Bahkan getaran cinta yang dulu bersemi indah di dalam dadanya berangsur pudar. Mawar duduk di atas ranjang dan meletakkan tas ranselnya. Wanita itu masih bingung dengan sikap Clara yang makin hari makin aneh saja. Selama ia mengenal Clara, belum pernah temannya itu membentak sangat keras seperti yang ia alami pagi tadi. "Priak!" Suara benda keras dari luar kamar membuat Mawar terkejut. Ia bergegas melangkah keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Meow. Terlihat kucing berwarna kecoklatan itu menatap ke arah Mawar. "Belly, nakal ya. Kalau sampai Mama tahu kamu mecahin vas bunga, pasti gak akan dikasih makan," gerutunya pada hewan berbulu itu. Mawar segera membersihkan vas bunga yang berserakan di lantai. Saat ia menunduk, sebuah kepala yang berlumuran darah menatapnya dari bawah meja. "Ah!" Ia terkejut setengah mati. Ia lalu segera masuk ke kamar dan bersembunyi. Mawar mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Sesaat kemudian, pintu kamarnya digedor beberapa kali. Makin keras dan keras. Sesekali gagang pintu itu pun digoyang-goyangkan, seolah-olah ada yang sedang memaksa untuk masuk. Mawar menutup telinganya, tak ingin mendengar suara yang berisik itu. Keringatnya pun bercucuran karena takut. "Mawar, apa kamu di kamar, Nak? Ini Mama sudah pulang, buka pintunya, Nak," teriak seorang wanita yang ternyata ibunya Mawar. "Mama," isak Mawar dan segera membuka pintu. Kemudian mendapati ibunya sudah berdiri di sana. Langsung saja ia memeluk tubuh wanita tersebut sembari menangis. "Loh,
Kenapa nangis gini? Ada apa? Wanita bernama Wulan itu bingung karena anaknya tiba-tiba menangis. Mawar menceritakan apa yang dilihat barusan, tetapi ibunya mengatakan mungkin dia hanya kecapean dan menyuruh Mawar untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Di tempat lain, Afgan baru saja selesai sholat Isya dan melipat sajadahnya. Pria itu memang hidup sendiri karena kedua orang tuanya tinggal di luar negeri. Setelah itu, Afgan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malamnya. Mendadak sebuah bayangan baru saja melewati ruang tamu yang bersebelahan dengan dapur. Siapa ya? Kok kayak ada yang lewat? Gumam pria itu dan mematikan kompor. Afgan melihat sekeliling, tetapi tak melihat apapun. Ia kembali ke dapur untuk mengambil nasi goreng yang sudah siap disantap. Afgan duduk di depan TV sambil menikmati makan malamnya. Saat enak-enak makan, tiba-tiba saja tetesan air berwarna merah jatuh ke atas nasi yang hendak ia makan. Afgan mendongak ke atas langit-langit rumahnya dan terperanjat karena sesosok wanita sudah bergelantungan dengan rambutnya yang panjang. Astagfirullah, apa itu? Afgan berdiri dan menjauh dari sana. Sosok itu ikut terbang dan berdiri tepat di hadapan Afgan. Terlihatlah muka wanita tersebut yang penuh dengan darah. Kamu juga harus mati, teriak sosok itu dan langsung mencekik leher Afgan. Tidak! Afgan terbangun dari tidurnya. Astagfirullah, mimpi apa aku tadi? Gumamnya bermonolog seraya mematikan suara jam beker yang sudah berdering sejak tadi. Afgan segera beranjak dari atas ranjang dan membersihkan diri. Sementara itu, Vino sudah selesai mandi, kemudian segera memakai kemeja. Pria itu berdiri di depan cermin seraya menyisir jambulnya. Mendadak, ia melihat sesosok wanita di belakang badannya. Lalu ia berbalik, tetapi tak mendapati siapapun. Ia ingin keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keran air dari kamar mandi yang mengagetkannya. Vino berjalan masuk ke kamar mandi untuk mematikan keran air itu. Kok bisa kebuka sendiri sih? Gumamnya seraya menutup pintu ruangan tersebut. Tetapi lagi-lagi keran air itu terbuka. Bulu kuduknya mulai berdiri. Ia merasa tidak sendirian di ruangan itu. Perlahan ia membuka pintu dan mematikan keran air itu lagi, sembari bola matanya berkeliling takut kalau ada sesuatu di ruangan tersebut. Syukurlah gak ada apa-apa. Mungkin aku saja yang paranoid, gumam Vino kemudian keluar dari sana. Saat ia menutup pintu kamarnya, sesosok wanita dengan wajah yang hitam memegang pundaknya secara tiba-tiba. Sontak, Vino pun berteriak. Vino segera bersembunyi di balik pintu dan tak ingin menatap wanita tersebut. Vino, masih pagi udah teriak-teriak, bentak kakak perempuannya yang juga baru keluar dari kamar. Vino melihat wanita yang memegangnya tadi sudah lenyap. Ia segera menggandeng tangan kakak perempuannya untuk turun ke lantai bawah. Apaan sih, kayak anak kecil aja, umpat Vina kepada adiknya itu. Kak, lihat ada wanita yang berdiri di belakangku tadi nggak? Tanyanya. Masih ngimpi kamu ya? Udah cepet sarapan terus ke kampus, ngaco kamu, gerutunya. Vino pun masih bingung dengan apa yang baru saja dilihat. Jelas-jelas ia melihat wanita yang menyeramkan tadi. Ia pun segera sarapan bersama Vina dan berangkat ke kampus. Di kantin kampus, terlihat 3 orang yang sedang duduk melamun sambil mengaduk-aduk makanan di atas piring. Mereka bertiga sedang memikirkan sesuatu. Apa kalian tidak dihantui akhir-akhir ini? Tanya Afgan dan mengagetkan kedua temannya. Jadi kamu juga dihantui, Gan? Teriak Vino dan membuat beberapa orang menatap ke arah pria itu. Jangan teriak-teriak lah, pinta Mawar. Mereka bertiga menceritakan pengalaman yang dialami akhir-akhir ini. Mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena terus dihantui oleh bayang-bayang seorang wanita. Penasaran, tetapi mereka tak tahu siapa wanita tersebut. Sepertinya kita harus kembali ke hutan itu, usul Afgan kepada kedua temannya. Kamu udah gila, Gan? Hutan yang kita datangi dulu itu sarang iblis. Banyak banget setannya. Kamu malah nyuruh kita ke sana. Nyari mati ya? Tolak Vino mentah-mentah. Sebenarnya aku juga penasaran dengan hutan itu. Apalagi dengan wanita yang pernah kita temui dulu. Aku rasa ada sesuatu di sana, sahut Mawar kembali berpikir. Aku juga berpikiran seperti itu. Beberapa hari ini aku seperti terpanggil ke hutan itu. Seperti ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita di sana, timpal Afgan.
Kalian berdua klop banget. Itu tempat setan sih, jangan macam-macam kesana lah, tolak Vino tetap kekeh. Mawar berusaha meyakinkan Vino bahwa setelah kepulangan mereka dari hutan itu, Clara menjadi sangat aneh. Mawar dan Afgan yakin ada sesuatu di hutan tersebut. Itulah yang harus mereka cari tahu. Akhirnya, karena terus didesak oleh kedua temannya, mau tak mau Vino pun harus ikut. Mereka memutuskan akhir pekan ini akan kembali ke hutan itu dan membawa beberapa perlengkapan. Mereka juga harus melawan rasa ketakutannya sendiri. Di sisi lain, Clara sedang bermain dengan Zaskia di kamar. Sejak ia mulai baikan, Clara lebih dekat dengan gadis cilik itu. Bahkan Ayu tidak punya kesempatan untuk bermain dengan anak kesayangannya itu. Saat makan malam terlihat Rendra sedang menyuapi Clara makan. Wanita itu begitu manja dengan kakaknya sendiri. Entah kenapa Ayu merasa risih dengan sikapnya itu. Walaupun mereka kakak beradik, tetapi tidak harus seintim itu, bukan? Bahkan Rendra begitu sayang pada Clara dan lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya ketimbang dengan Ayu, sang istri. Suatu hari rumah keluarga Burhan tampak sepi karena ia dan Rendra sedang pergi ke perusahaan untuk melihat-lihat di sana. Lina juga pergi arisan sedari pagi, sedangkan Zaskia asyik bermain bersama Clara seperti biasa. Ayu tiba-tiba masuk ke kamar tersebut untuk mengantarkan buah pada mereka berdua. "Kia, mau ikut mama ke pasar nggak sayang?" tanya Ayu. "Enggak mah, aku masih mau main," tolak gadis cilik itu. Ya udah, ini jangan lupa dimaem ya," pinta Ayu lalu menaruh sepiring buah di atas meja. Ayu segera keluar dari kamar tersebut. Saat ingin turun dari tangga, tiba-tiba sebuah tangan mendorong tubuhnya hingga bergulingan di tangga. "Ah!" teriak Ayu yang sudah tersungkur ke lantai 1. Darah pun mulai keluar dari selangkangan wanita yang berbadan 2 itu. Ambulans segera datang. Kemudian Ayu segera dilarikan ke rumah sakit. Semua keluarga pun sudah berkumpul di sana. Bagaimana mungkin Ayu terjatuh dari tangga? Apa yang sebenarnya terjadi? "Clara?" tanya Rendra, mendesak sang adik saat itu berada di rumah juga. Aku benar-benar gak tahu, Kak. Aku sedang bermain bersama Kia di kamar kok. Tanya saja padanya," ucap Clara dan diangguki oleh gadis cilik tersebut. Dokter akhirnya keluar dari ruangan UGD dan memberitahukan pada mereka semua. Dokter mengatakan bahwa nyawa bayi yang dikandung Ayu tidak bisa diselamatkan karena benturan keras pada perutnya mengakibatkan keguguran. Rendra sangat terpukul dengan kabar tersebut. Baru saja ia bahagia ingin menyambut kedatangan anak keduanya, tetapi kenyataan pahit yang harus diterima. "Kamu yang sabar ya, Andra. Udah jangan sedih. Kita harus menemui Ayu sekarang," tutur Lina mencoba melapangkan hati sang anak. Simbol senyum jahat tampak terlukis dari bibir Clara saat mendengar kabar itu. Mereka semua kemudian masuk ke ruangan inap tempat Ayu dirawat. Lina mencoba menenangkan Ayu yang sedari tadi menangis. "Maaf, Pak. Mama gak bisa ngejaga bayi kita. Maaf," isak Ayu seraya berlinang air mata. "Ini bukan salah Mama. Allah lebih sayang bayi kita. Udah, jangan sedih ya," sahut Rendra dan memeluk sang istri agar perasaannya sedikit membaik meskipun ia sendiri memendam luka. Di sisi lain, terlihat 3 orang baru saja keluar dari mobil. Mereka mengambil tas ransel kemudian menatap dari pinggir jalan. Ada perasaan yang bercampur aduk antara takut dan penasaran. "Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita semua berdoa sebelum memasuki tempat ini," pinta Afgan pada kedua temannya. Mereka bersama-sama berdoa lalu mulai memasuki lorong yang kala itu pernah mereka lewati. Tempat itu masih sangat menyeramkan seperti dulu. Sebelum mereka masuk ke lorong, Afgan sengaja mengikat tubuh mereka bertiga dengan tali supaya tidak terpencar satu sama lain. "Tempat ini masih sama seperti dulu. Menyeramkan," gerutu Vino. "Aku benci kabut ini. Seperti sesuatu sedang menunggu kita di dalam lorong sana," timpal Mawar. "Pokoknya jangan lengah ya. Ada apa-apa langsung teriak aja," perintah Afgan. Mereka bertiga mulai berjalan memasuki lorong. Sama seperti dulu, hewan-hewan kecil masih terlihat berkeliaran di sana. Bau menyengat dari bangkai hewan-hewan yang sudah mati membusuk ikut menemani perjalanan mereka. Mendadak pundak Afgan dipegang oleh seseorang. "Vin, kamu yang megang pundak aku ya?" teriak Afgan berusaha meyakinkan.
Bukan, tanganku lagi gandeng Mawar nih, saut Vino dari kejauhan. Afgan tersentak dan berbalik. Ia melihat sosok tubuh tak berkepala sudah berdiri di belakangnya. Ah! Teriak pria itu dan berlari tergesa-gesa, membuat kedua temannya ikut tertarik karena tali yang diikat ke tubuh mereka. Afgan tergelincir dan jatuh ke pinggir lorong yang mempunyai pintu lain. Bruk! Mereka bertiga terjatuh dan bergulingan bersama. Au! Rintih mereka bertiga. Apaan sih? Gara-gara kamu kita semua jatuh nih, bentak Vino seraya membantu Mawar berdiri. Iya Gan, kenapa sih kamu lari-lari sih? Hah? Tanya Mawar sembari membersihkan bajunya. Aku lihat setan gak berkepala, makanya aku lari, saut Afgan yang masih mengatur nafasnya kembali. Serius kamu Gan? Tanya Vino yang mulai takut. Afgan mengangguk. Mawar melihat sekeliling dan merasa tempat itu bukan hutan yang dulu mereka singgahi. Tempat itu terlihat berbeda. Afgan dan Vino juga memperhatikan sekeliling. Benar saja, hutan itu bukan yang mereka datangi kala itu. Pohon yang tumbuh di sana kebanyakan pohon kelapa, malah terlihat seperti perkebunan. Ayo kita cek, pinta Afgan dan mulai berjalan di depan. Mereka melihat sekeliling dan menemukan beberapa tengkorak manusia yang berceceran di sepanjang jalan. Bulu kuduk pun ikut berdiri. Dan serem banget tempatnya. Lebih serem dari hutan kemarin. Lihat itu, banyak tengkorak manusia di sana, gerutu Vino yang memang penakut, kemudian mengeratkan pegangannya pada sikut Mawar. Kan mereka udah mati, gak usah takut lah, saut Afgan dan masih terus berjalan. Mendadak kaki Afgan berhenti. Ia terkejut melihat tanah di hadapannya membentuk beberapa gundukan secara tiba-tiba. Gundukan apa ini? Tanya Mawar yang juga melihat tanah tersebut. Belum sempat pertanyaan wanita itu terjawab, tanah yang mereka injak mendadak bergetar. Ada gempa pegangan, ucap Vino mulai cemas. Mereka berpegangan satu sama lain, lalu gundukan tanah tersebut membuat sebuah lubang. Dari lubang tanah itu bangkitlah beberapa pocong yang berwajah seram. Para pocong tersebut berdiri tegap, kemudian menatap ke arah Afgan dan kedua temannya, seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. Afgan menelan ludahnya sendiri sebelum bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Hanya ada satu hal di pikirannya sekarang. Lari! Teriak Afgan memberi aba-aba pada kedua temannya. Mereka segera berlari menghindar, tetapi para pocong itu masih saja mengejar mereka. Sampai Mawar melihat sebuah bangunan tua dan menyuruh kedua temannya untuk masuk agar bisa berlindung di tempat tersebut. Cepat tutup pintunya, pinta Mawar pada Vino agar segera menutup pintu rumah tersebut. Suara benturan keras masih terdengar dari luar. Pintu itu seperti didorong oleh benda keras dari luar. Bagaimana ini Gan? Pekik Vino sembari menahan agar pintu tidak terbuka. Afgan sedang memutar otak, kemudian melihat lemari kecil di sana. Ia dan Mawar segera mengangkat lemari tersebut, kemudian meletakkannya di depan pintu untuk menahan sesuatu yang mencoba masuk. Mereka menepi meringkuk di pinggir lemari, berharap para pocong itu pergi. Beberapa saat kemudian, tak terdengar lagi suara gedoran di pintu. Afgan melihat dari celah dinding yang berlubang di sana. Terlihat suasana sudah sepi. Sepertinya mereka sudah tak mengikuti kita, ujar Afgan. Syukurlah, kita istirahat di sini dulu ya, pinta Vino, lalu duduk di salah satu kursi kayu yang ada di sana. Ngomong-ngomong, tempat apa ini? Tanya Mawar dan melihat sekeliling. Mereka berada di rumah yang cukup luas, tetapi seperti tidak terawat sama sekali. Seolah-olah ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Padahal furnitur di sana terlihat masih lengkap. Aneh, masa rumah segede ini ditinggalin gitu aja? Gak mungkin, pasti pernah terjadi sesuatu di tempat ini, selidik Vino. Sambil mengawasi sekeliling, sayup-sayup Afgan mendengar seseorang meminta tolong. Tolong. Kalian dengar suara orang minta tolong gak? Tanya Afgan tiba-tiba, membuat Vino langsung mendekat ke arahnya. Kamu jangan bercanda deh, bikin takut aja, bantah Vino mengedarkan bola matanya ke segala penjuru. Coba diam dulu, pinta Mawar sembari mencoba mendengarkan suara yang dibilang temannya tadi. Suara meminta tolong itu terdengar lagi. Mawar dan Vino juga bisa mendengarnya. Tetapi Vino mengatakan pada kedua temannya untuk tidak menghiraukan hal itu.
Bagaimana mungkin ada seseorang minta tolong di tempat seseram itu? Namun Afgan berpikiran lain. Ia yakin itu adalah suara seseorang meminta bantuan. Ya udah, kamu di sini aja. Biar aku sama Mawar nyari suara itu, cetus Afgan. Kemudian bersiap-siap untuk melangkah. Tunggu, main tinggal aja, aku ikut, keluh Vino, lalu menyusul kedua temannya. Akhirnya mereka bertiga berjalan mengelilingi bangunan yang cukup besar itu. Satu persatu ruangan yang ada di sana dibuka oleh mereka, namun kosong. Tidak terlihat ada seseorang di sana. Mereka kembali mencari arah suara yang terus terdengar merintih, hingga sampailah mereka di depan satu pintu ruangan yang tertutup. Perlahan-lahan, Afgan membuka gagang pintu tersebut. Terlihatlah sosok wanita yang tergeletak tak jauh dari puing-puing reruntuhan tembok. Astagfirullah, Clara, teriak Afgan yang langsung mengenali wanita tersebut adalah temannya. Kenapa kamu bisa seperti ini, Clara? Isak Mawar, kemudian langsung memeluk teman baiknya itu. Afgan membopong Clara, meletakkan tubuhnya di atas meja yang sudah tidak terpakai. Mawar ikut memberikan Clara minum dan beberapa makanan. Tampaknya Clara begitu kelaparan karena beberapa hari tidak makan apapun. Terlihat beberapa luka juga pada tubuhnya. Afgan dengan setia mengobati Clara hingga lukanya mulai membaik. Kalau Clara ada di sini, lalu yang di rumahnya dia siapa? Seletuk Vino tiba-tiba hingga membuat semua temannya tersentak. Maksud kalian apa? Clara bertanya padanya hingga menghentikan makan. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas wanita yang ada di hutan saat itu pasti ada kaitannya dengan semua ini. Jelas Afgan. Mawar membantu Clara membersihkan badan menggunakan sapu tangan dan air. Kasihan temannya itu. Berhari-hari tak bisa bergerak karena luka di kakinya. Terima kasih karena kalian mau datang kemari mencariku. Aku benar-benar menderita beberapa hari ini. Aku juga gak bisa kemana-mana karena luka di kakiku ini, isak Clara dan berlinang air mata. Seketika Mawar langsung memeluknya. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan, Gan? Tanya Vino. Kita harus membawa Clara pulang sekarang, sahut Afgan. Di luar sudah gelap, kita tidak bisa keluar sekarang. Sebaiknya kita bermalam di sini dulu, usul Mawar. Yakin kamu, Mar? Nggak takut apa? Tanya Vino. Kita berempat, Vin, pasti lebih aman lah daripada ngelawan setan. Hayo, bantah Mawar. Akhirnya Vino pun mengalah dan memilih tidur di rumah itu. Mereka mengeluarkan selimut tidur dari tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena hanya ada 3 selimut, maka Afgan memberikannya pada Clara. Wanita itu sepertinya sangat kelelahan. Tidurlah, Ra, aku akan menjagamu, ujar Afgan sembari membaringkan tubuh Clara di atas selimut yang hangat. Terus, kamu gimana, Gan? Aku sudah biasa terjaga, ujar Afgan seraya membelai rambut wanita yang disukainya itu. Clara tersenyum dan mengangguk. Ia segera berbaring dan beristirahat. Afgan ikut duduk di sampingnya, seraya menggenggam tangan milik Clara. Mungkin karena kelelahan, akhirnya mereka berempat pun tertidur pulas. Di tempat lain, Rendra dan semua keluarganya sudah membawa Ayu pulang ke rumah. Ayu masih bersedih karena kehilangan buah hatinya. Ia duduk di pinggir ranjang dengan tatapan kosong. Rendra datang menghampiri sang istri. Mama istirahat yang cukup ya, Papa gak mau ngelihat Mama sedih terus. Tanpa bersuara, Ayu hanya mengangguk dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Dari arah luar pintu, Clara yang tak sengaja melewati ruangan tersebut tersenyum sinis, menatap kakak iparnya dari kejauhan. Di malam hari saat Ayu tertidur, ia merasakan di bagian perutnya seperti diaduk-aduk, hingga rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Ayu membuka mata dan menyalakan lampu kecil di samping ranjang. Begitu terkejutnya dia melihat sesosok bayi berbadan merah dengan usus yang terjuntai sedang bermain-main di atas perutnya. Teriaknya dan membangunkan Rendra. Ma, ada apa? Tanya Rendra ikut bingung. Itu Pak, ada bayi di perutku, ucapnya dengan menutup mata. Gak ada apa-apa, Ma. Pasti mimpi buruk kan? Ujar pria itu seraya memeluk tubuh istrinya, kemudian membelai rambut Ayu. Ayu mulai menangis terisak-isak dalam pelukan Rendra. Ia bingung dengan semua yang terjadi, entah apa yang sudah mengganggu pikirannya. Di sisi lain,
Afgan tersentak dan tiba-tiba membuka matanya. Ia terkejut karena sudah berada di tengah perkebunan kelapa. Kenapa aku bisa ada di sini? Gumamnya bermonolog, bingung mengapa ia bisa berada di sana. Dari kejauhan, terlihat beberapa orang berkerumun di sebuah rumah yang mewah. Bawa wanita itu ke sini, cepat! Teriak pria berbadan kekar. Mereka melempar seorang wanita ke bawah kursi yang diduduki pria tadi. Cantik sekali kamu. Malam ini kita akan bersenang-senang, sayang. Tawa pria itu menggelegar. Wanita itu memohon ampun pada mereka semua, tetapi tidak dihiraukan. Akhirnya wanita cantik tersebut diruda paksa berkeliran hingga mati kelelahan. Bos, gimana ini? Tanya seorang pria bertato ular. Bego kamu, kenapa bisa mati? Kubur mayatnya cepat, perintah pria tersebut. Mereka segera membuat lubang di belakang rumah mewah itu, kemudian mengubur tubuh wanita yang sudah mati tadi. Setelah itu mereka semua segera meninggalkan tempat tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Afgan penasaran dengan apa yang baru saja disaksikan. Ia menghampiri rumah tersebut dan berdiri di depan gundukan tanah yang baru saja digali. Entah mengapa ia begitu penasaran, ingin melihat siapa wanita yang dikubur barusan. Tanpa pikir panjang, Afgan segera mengambil sekop yang memang sudah ada di samping rumah, lalu mulai menggali tanah. Ia menarik tubuh wanita tadi dan membalikan wajahnya. Afgan terperanjat karena wanita tersebut adalah Rahma, wanita yang ditemuinya dulu sewaktu mereka tersesat di dalam hutan. Mendadak, wanita yang sudah mati itu membuka mata dan mencekik Afgan. Ia mengeluarkan taring dan sudah siap untuk menggigit pria tersebut. Dan piur, Afgan terbangun karena disiram air. Apa-apaan nih? Ucap Afgan keheranan. Susah banget bangunin kamu, cetus Vino dengan senyum jahatnya. Sialan kamu, Vin, umpatnya karena kebasahan. Udah pagi nih, kita harus cepat pergi dari sini, pinta Mawar pada teman-temannya, kemudian merapikan barang. Mereka akhirnya bersiap-siap dan keluar dari bangunan tersebut. Afgan terpaksa menggendong Clara karena luka yang dideritanya belum sembuh total. Maafin aku, Gan, aku selalu saja nyusahin kamu, ujar Clara dengan lirih. Kamu ini ngomong apa? Aku kesini juga karena kamu. Udah, jangan mikir yang enggak-enggak, bantah Afgan sembari melemparkan senyuman. Perkataan Afgan membuat senyum di wajah Clara merekah. Memang sedari dulu ia juga menyukai Afgan, namun rasa itu masih ia pendam. Saat Vino ingin membuka pintu rumah tersebut, ternyata terkunci. Padahal dari semalam cuma ditindih kayu agar pintu itu tidak terbuka. Kok bisa terkunci? Apa ada yang ngalangin dari luar ya? Gerutu Vino. Masa, Vin? Aneh banget, gumam Mawar, ikut mendorong pintu itu dan ternyata benar-benar terkunci. Beberapa sosok tubuh berbalut kain kafan jatuh ke dalam rumah itu dan entah dari mana asalnya, membuat mereka semua terkejut bukan kepalang. Dobrak aja, Vin, cepetan, perintah Afgan mulai cemas karena makhluk itu terus bermunculan. Gak bisa, kampret, ini dikunci dari luar, sentak Vino. Beberapa sosok pocong itu berdiri tegak dan mulai menatap mereka dengan wajah yang penuh belatung. Afgan segera menendang pintu rumah itu dengan segala kekuatan dan dibantu kedua temannya. Pocong-pocong itu sudah melompat dan hampir mendekati mereka. Ah! Teriak Clara sangat takut dan bersembunyi di pelukan Afgan. Priak! Pintu itu akhirnya rusak dan terbuka lebar. Cepat lari! Pinta Afgan dan segera bergegas lari meninggalkan rumah yang sudah dipenuhi pocong yang menyeramkan itu. Mereka berlari sekencang-kencangnya tanpa melihat ke belakang sama sekali. Sesekali, Clara melihat sekeliling dan ia tampak mengingat sesuatu. Perkebunan kelapa yang banyak itu seperti pernah dikunjunginya, tetapi bukan itu yang harus ia pikirkan sekarang. Ia ingin semua teman-temannya selamat dari kejaran pocong. Akhirnya mereka sampai di sebatang pohon besar. Berhenti, aku capek, ujar Vino seraya mengatur nafasnya yang terengah-engah. Iya, kita istirahat dulu di sini, sahut Mawar yang juga kecapean. Kan, turunin aku, pinta Clara. Afgan kemudian menurunkan Clara agar bisa duduk di ranting pohon. Mereka kemudian mengeluarkan botol air dan melepas dahaga. Gila itu pocong, dari semalam mengikuti kita terus, gerutu Vino.
Entah tempat apa ini. Kurasa benar perkataanmu itu, Vin. Tempat ini adalah sarang iblis, timpal Mawar. Aku seperti mengenal tempat ini, tapi aku tak bisa mengingatnya. Keluh Clara mencoba berpikir. Afgan menyuruh Clara untuk tidak memikirkan hal tadi. Ia melihat kondisi Clara yang makin hari makin memburuk. Wajahnya pun mulai pucat. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi anehnya, mereka tak menemukan lorong yang dulu pernah dilewati. Bahkan hari semakin gelap, hanya lelah yang mereka dapatkan. Sepertinya kita tersesat lagi di sini, gerutu Vino. Aneh, jelas-jelas kemarin kita jalan lurus udah ketemu lorong itu. Kenapa sekarang bisa nggak kelihatan gini ya? Gumam Mawar ikut heran. Hari sudah mulai gelap. Apa kita harus kembali ke rumah tadi? Tanya Afgan. Gila kamu, Gan. Oga ah, kita bikin tenda aja di sini. Tuh, aku bawa di tas. Vino segera mengeluarkan tenda yang sudah ia persiapkan dari rumah. Akhirnya mereka terpaksa membuat tenda di tengah hutan. Afgan dan Vino terlihat membangun tenda. Sedangkan Clara melihat sekeliling yang mulai gelap gulita. Suara gonggongan serigala membuat keadaan makin menyeramkan. Clara, apa lukamu sudah agak baikan? Tanya Mawar yang sempat membuyarkan lamunan wanita cantik tersebut. Clara mengangguk. Udah mendingan kok. Kalian berdua bisa masuk. Aku akan mencari kayu bakar, ujar Afgan. Mawar menghentikannya, kemudian menyuruh Afgan untuk menjaga Clara saja. Akhirnya Mawar dan Vino yang harus pergi untuk mencari kayu bakar. Mawar segera menarik tangan Vino untuk menjauh dari tenda. Mar, kita mau kemana sih? Udah jangan jauh-jauh. Anterin aku pipis, baru nanti aku temenin cari kayu bakar, ujar Mawar. Aduh, apa perlu kuceboki sekalian? Celetuk Vino. Mau kutonjok ya? Iya ya udah sono, aku tunggu di sini, saut Vino sembari membalikkan badan. Mawar segera pergi berjalan melewati semak-semak kemudian berjongkok. Sembari menunggu, Vino mengambil beberapa ranting yang ia temukan. Au! Suara serigala cumiakan di telinganya. Bahkan angin malam ikut menerpa tubuh Vino yang tidak memakai jaket. Bulu kuduknya ikut berdiri. Duh, serem banget hutan ini, War. Udah belum? Lama banget sih, teriak Vino dari kejauhan. Tak ada sahutan. Ia melanjutkan mencari kayu bakar lagi. Vino melihat ada sebuah pohon yang sangat besar. Ia memandangi pohon itu, di bawahnya banyak ranting kayu yang tergeletak. Tetapi saat ia mulai mendekat, terlihat sesosok wanita berbaju putih sedang bergelantungan di ranting pohon tersebut. Tawa sosok itu menggelegar, seraya mengayunkan kakinya yang panjang. Alamak, setan ada di mana-mana, gerutu Vino, kemudian berbalik. Baru saja ia berbalik dan sudah dihadang oleh makhluk hitam berbadan besar. Matanya berwarna hijau dan giginya bertaring sampai keluar mulut. Wah! Makhluk itu mengaung, lalu mengejar Vino yang masih berlari menghindar. Vino berlari tergesa-gesa hingga menabrak Mawar, sehingga membuat mereka berdua bergulingan di tanah. Mawar berada tepat di atas badannya Vino, seraya bibir mereka yang menempel satu sama lain. Wah, apa-apaan sih? Main tubruk aja, cetus Mawar seraya bangun dari posisinya. Untung aku yang nubruk. Coba kalau si setan, keenakan dia yang dapat ciuman kamu, cibir Vino merayu sembari tersenyum malu, seraya melupakan pertemuannya dengan makhluk tadi. Mawar masih menatap kesal padanya. Sebenarnya, ia memang menyukai Vino, tetapi terkadang pria itu pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Makanya Mawar belum berani mengungkapkan perasaannya pada pria di hadapannya itu. Di tenda, Clara sedang berbaring di paha Afgan. Pria itu dengan lembut mengusap-usap rambut milik Clara yang panjang. Gan, kamu istirahat aja. Pasti kamu juga capek karena tadi gendong aku mulu, ujar Clara memecahkan keheningan. Aku gak akan pernah capek, apalagi itu menyangkut kamu. Aku malah seneng karena akhirnya bisa menemukan kamu di sini. Aku sudah curiga bahwa Clara yang ada di rumah bukan dirimu, jelas Afgan. Clara memegang tangan Afgan sembari berbalik ingin menatap pria yang disukainya itu. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Apa dia juga menggodamu? Ucap Clara dengan nada sinis. Enggak kok, dia jauh berbeda denganmu. Dia sangat kasar dan tidak semanis dirimu.
rayu Afgan seraya tersenyum. Bisa aja kamu, emangnya aku manis? Bukannya kamu gak suka sama aku karena terlalu galak ya? Clara membuang pandangannya karena menahan malu. Afgan membangunkan Clara hingga mereka berdua bisa saling menatap. Siapa yang bilang kalau aku gak suka sama kamu? Siapa? Tanya pria itu heran. Terus kamu beneran suka sama aku? Clara memancing agar pria itu mau jujur padanya. Aku suka sama kamu, tapi aku takut kamu tak menyukaiku, ujar Afgan dengan tatapan manja. Clara memegang pipi Afgan, mengusap-usapnya sebentar, sembari tersenyum lebar. Kemudian dengan cepat ia mengucuk bibir pria tersebut. Ini tandanya kalau aku juga suka sama kamu, saut Clara kemudian menutup mukanya karena menahan malu. Afgan tersenyum puas karena pertanyaan yang berada di hatinya selama ini sudah terjawab. Ia kemudian memeluk tubuh Clara dengan erat, tak ingin meninggalkan wanita yang baru saja menjadi pacarnya itu. Sedangkan di luar, Vino dan Mawar sudah kembali dari mencari kayu bakar. Melihat adegan di dalam tenda barusan membuat Vino kesal. Aduh, enak betul mereka. Kita capek-capek nyari kayu, mereka malah kayak Teletubbies. Celetuk Vino. Berisik kamu, Vin, bantah Mawar seraya meletakkan kayu bakar, kemudian menarik tangan pria tersebut untuk segera membantunya menyalakan api. Bersambung, nantikan satu part lagi dengan durasi yang sama seperti di part ini. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya, Pindut. Sampai jumpa di part akhirnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.